2, Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Program Studi Pendidikan Akuntansi. Kami dari kelompok 7 ingin membuat video pembelajaran mengenai komitmen dan kontingensi. Yang pertama, kita mempelajari mengenai konsep dasar komitmen dan kontingensi. Dalam akuntansi perbankan, terdapat transaksi yang tidak langsung memengaruhi neraca pada saat terjadi, namun memiliki potensi besar di masa depan. Di sini kira-kira kalian ada yang tahu nggak arti komitmen dan juga kontingensi? Komitmen merupakan ikatan hukum atau kontrak berupa janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh bank. Komitmen harus dilaksanakan apabila persyaratan yang disepakati telah dipenuhi. Pembatalan sepihak dianggap sebagai tindakan prestasi yang berakibatkan hukum. Dan arti dari kontingensi yaitu suatu kondisi ketidakpastian mengenai laba atau rugi yang baru akan terjawab melalui peristiwa di masa depan. Peristiwa tersebut akan menentukan apakah kontingensi berubah menjadi aktiva atau kewajiban real. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang klasifikasi dan jenis transaksi. Pertama, klasifikasi komitmen. Komitmen adalah janji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila kondisi yang disepakati terpenuhi. Seperti fasilitas pinjaman atau kredit atau unused line of credit. Ini adalah plafon kredit yang sudah disetujui bank dan ditandatangani nasabah tetapi uangnya belum diambil atau belum dicairkan. Contoh, Anda punya limit kartu kredit 50 juta rupiah tapi baru dipakai hanya 10 juta rupiah. Sisanya adalah 40 juta rupiah adalah komitmen bank yang sewaktu-waktu bisa Anda tarik. Salah kata aku, Cok. Nanti dipotong aja ya. Pertama, klasifikasi komitmen. Pertama, klasifikasi komitmen yaitu fasilitas pinjaman atau kredit atau juga unused line of credit. Ini adalah plafon kredit yang sudah disetujui bank dan ditandatangani nasabah tetapi uangnya belum diambil atau belum dicairkan. Contoh, Anda mempunyai limit kartu kredit 50 juta rupiah tetapi baru dipakai hanya 10 juta rupiah dan sisanya 40 juta rupiah adalah komitmen bank yang sewaktu-waktu bisa Anda tarik. Lalu, surat kredit berdokumen atau SKBDN atau juga bisa disebut LOC. Instrumen yang digunakan dalam perdagangan ekspor-impor, bank menjamin akan membayar penjualan Lalu, surat kredit berdokumen atau LOC atau SKBDN. Instrumen yang digunakan dalam perdagangan atau bisa disebut ekspor-impor, bank menjamin akan membayar penjualan atau eksportir asalkan dokumen pengiriman barang sesuai dengan syarat. Ini adalah komitmen bank untuk menjaga kelancaran arus bank dan juga uang. Yang terakhir, transaksi falas berjangka atau forward atau future. Kontrak untuk membeli atau menjual mata uang asing di masa depan dengan kurs yang ditentukan sekarang. Ini digunakan untuk melindungi nilai atau hedging dari risiko fluktuasi kurs. Kedua,
Jenis transaksi kontingensi. Berbeda dengan komitmen, kontingensi adalah transaksi yang keberhasilannya atau kegagalannya sangat bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa lain di masa depan, yaitu bank garansi. Surat jaminan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya, bank hanya akan membayar jika nasabahnya Kedua jenis transaksi kontingensi, yaitu bank garansi atau surat jaminan yang dikeluarkan bank untuk nasabahnya. Bank hanya akan membayar jika nasabahnya wan prestasi atau gagal memenuhi janji kepada pihak ketiga. Lalu analoginya, jika nasabah saya tidak menyelesaikan proyek jembatan ini, saya atau sebagai banknya yang akan membayar denda atau gantinya. Akseptasi wesel, janji bank untuk membayar tagihan wesel pada tanggal jatuh tempo tertentu. Dengan membubuhkan tanda tangan accept, bank mengambil alih tanggung jawab pembayaran jika si penerbit wesel tidak bisa membayar. Standby Letter of Credit atau SBLC. Mirip dengan bank garansi, ini adalah jaringan pengaman terakhir. Penjual hanya akan mencairkan SBLC ini jika pembeli benar-benar gagal bayar sesuai kontrak utama. Perbedaannya secara ringkas yaitu komitmen memiliki sifat kepastian untuk melakukan transaksi di masa depan. Pencatatannya rekening administratif, lalu komitmen. Contoh umumnya yaitu plafon kredit dan L atau C. Lalu kontingensi bersifat tergantung pada peristiwa yang belum pasti, biasanya gagal janji. Pencatatannya rekening administratif, lalu kontingensi. Contoh umumnya adalah bank garansi dan SBLC. Mengapa ini penting? Meskipun tidak muncul di neraca utama, transaksi ini mengandung risiko besar. Jika semua nasabah menarik kreditnya atau gagal memenuhi kontrak secara bersamaan, bank harus menyediakan dana likuiditas yang sangat besar secara mendadak. Azas konservatif dalam akuntansi perbankan memang sangat menarik karena disinilah integritas laporan keuangan diuji. Konservatif bukan berarti sengaja membuat angka terlihat buruk, melainkan memastikan bahwa optimisme tidak mengaburkan realitas risiko. Yang pertama, kita masuk pengakuan kerugian. Dalam dunia perbankan, aset seringkali bersifat tidak berwujud seperti piutang kredit. Azas ini menuntut bank untuk segera mengakui penurunan nilai aset tanpa menunggu kejadian nyata, seperti kebangkrutan nasabah. Yang pertama itu ada penerapan pada instrumen keuangan berdasarkan standar akuntansi terkini seperti PSAK 71 di Indonesia atau IFRS 9. Bank menggunakan model expert credit loss ataupun ECL. Level 1, kredit baru langsung diakui potensi kerugiannya untuk 12 bulan ke depan. Dan level 2 dan 3, jika risiko meningkat signifikan, bank harus mengakui kerugian sepanjang sisa umur kredit tersebut. Yang ketiga, dampak laporan keuangan. Kerugian ini langsung memotong laba berjalan melalui pos beban atau penyisihan kerugian nilai, bisa disebut dengan CKPN, sehingga modal bank tetap terjaga untuk menyerap
risiko di masa depan. Penyajian laporan keuangan. Jadi, dalam akuntansi perbankan, ada beberapa transaksi yang sebenarnya belum langsung mempengaruhi aktiva dan pasifa. Artinya, belum masuk ke harta atau kewajiban secara langsung. Nah, karena sifatnya masih potensi atau belum pasti, penyajiannya dibuat khusus, supaya tetap transparan tapi nggak menyesatkan. Adapun itu, yang pertama, rekening administratif. Ini bisa dibilang tempat catatan sementara buat transaksi yang belum berdampak langsung ke laporan keuangan utama. Adapun ciri-cirinya, yang pertama itu dicatat pakai single entry atau pencatatan tunggal. Yang kedua, nggak masuk ke neraca atau aktiva dan pasifa. Yang ketiga itu lebih ke pengawasan. Contohnya misalnya bank ngasih bank garansi ke nasabah, selama belum terjadi klaim, itu belum jadi kewajiban nyata. Jadi, dicatat dulu di rekening administratif. Contoh kasus komitmen yang pertama, pada tanggal 1 Desember 2024, Bank ABC memberikan komitmen pinjaman kepada PT Maju Jaya sebesar 1 miliar yang berlaku selama 1 tahun. Hingga tanggal pelaporan, yaitu 31 Desember 2024, PT Maju Jaya belum menarik dana tersebut, yakni fasilitas belum digunakan. Kita masuk dalam penyajian dalam laporan keuangan. Di dalam laporan posisi keuangan, transaksi ini tidak muncul di aset maupun liabilitas karena dana belum ditarik. Di rekening administratif, komitmen ini disajikan dalam laporan komitmen dan kontingensi, yaitu transaksi di luar neraca pada sisi kewajiban komitmen sebesar 1 miliar rupiah. Di penyisihan kerugian, bank juga harus mempertimbangkan kemungkinan risiko kredit atas komitmen tersebut dan membentuk cadangan kerugian sesuai ketentuan standar akuntansi yang berlaku. Berikut adalah contoh tabel komitmennya. Komitmen tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Maju Jaya sebesar 1 miliar, yang hingga tanggal pelaporan belum ditarik oleh nasabah. Oleh karena itu, transaksi ini disajikan dalam laporan komitmen dan kontingensi sebagai kewajiban komitmen. Selanjutnya, contoh kasus kontingensi. Bank SYZ menerbitkan bank garansi senilai 500 juta untuk nasabah kontraktor atau PT Pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan proyek selama 6 bulan. Nasabah membayar provisi atau FEE di muka sebesar 2% atau 10 juta. Penyajian dalam laporan keuangan yang pertama, laporan komitmen atau kontingensi, nilai nominal 500 juta dicatat sebagai kewajiban kontingensi. Yang kedua, laporan laba rugi, provisi sebesar 10 juta diakui sebagai pendapatan komisi dan provisi atau pendapatan operasional lainnya yang diproses secara bertahap sesuai jangka waktu jaminan. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Jika bank meminta setoran jaminan dari nasabah sebesar 10%, maka setoran 50 juta tersebut disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai liabilitas kepada nasabah sampai jaminan tersebut berakhir. Ini contoh tabelnya. Keterangan, Bank XYZ menerbitkan bank garansi sebesar 500 juta kepada PT Pembangunan sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Transaksi ini dicatat sebagai kewajiban kontingensi karena bank hanya akan melakukan pembayaran apabila nasabah gagal memenuhi kewajibannya. Terima kasih.